Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jannabi wa sallu alaihi. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Kemarin ada beberapa hadis yang membahas tentang bagaimana orang yang berilmu ketika dia tidak bisa mengamalkan, maka Masya Allah azabnya lebih pedih. Bahkan azabnya menjadikan sebab azab daripada penduduk neraka yang lain. Bahkan lebih-lebih mereka akan dimasukkan neraka sebelum penyembah berhala. Kenapa demikian? Karena orang berilmu itu harusnya pelopor kebaikan. Dia harusnya yang memberi contoh dengan yang positif. Tapi justru dia waliyadzubillah min dalik, ketika dia tahu malah dia melanggar. Oleh karenanya orang Yahudi itu lebih Allah benci daripada Nasrani. Padahal Yahudi ini adalah orang yang paling ngerti dengan isi kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan Yahud dari kata Hud. Hud itu asalnya bermakna orang yang dicintai. Tapi setelah dia melanggar apa yang dia ketahui, maka dikatakan dia adalah orang yang terbenci. Sehingga bagaimana Al-Quran benar-benar menjelaskan, melarang kepada kita untuk berhati-hati, jangan ikuti mereka. Walan tardha ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ambisi mereka terus menjerumuskan kita umat Muhammad SAW untuk mengikuti kemauan mereka yang terus terang mereka berani merubah kitab Allah. Mereka berani membuat bahasa sendiri kemudian dinisbatkan ini dari Allah. Sehingga dari sini ketika kita dalam satu hari enggak kurang dari 17 kali ketika kita berkata membaca surat yang bermakna doa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat. Kemudian ghairil maghdub, bukan orang yang kau benci. Siapa yang dimaksud maghdub? Ahli tafsir menjelaskan adalah orang Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat. Siapa? Orang Nasrani. Padahal sejenak kalau kita dengarkan kata-kata Nasrani, ini jauh lebih menyakiti kepada Allah. Karena Nasrani berani menuduh Allah itu punya anak. Allah serang berarti dengan makhluknya. Ini adalah tuduhan seperti Anda dituduh itu anak kamu ya, padahal bukan istri kita. Padahal kita tidak melakukan akad yang sah kepadanya. Kalau dikatakan itu anak kamu, ini tuduhan yang besar. Itu orang Nasrani.
Akan tetapi Allah lebih benci kepada Yahudi karena dia berilmu tidak beramalkan dengan ilmunya. Kenapa? Karena jelas ilmunya bukan untuk membela Allah, tapi membela daripada perutnya. Dia khawatir kalau dia terus terang Muhammad itulah yang dimaksud dalam kitab Taurat. Muhammad itulah yang sudah kami jelaskan sebelum beliau lahir dan muncul. Muhammad itulah yang harus kita untuk bela. Muhammad itulah yang diceritakan bahkan para anbiya dimintai janji bersumpah untuk akan siap membantu di saat muncul Nabi Muhammad. Kalau kita katakan ya itu orangnya, maka kami khawatir kepemimpinan pindah kepada Muhammad. Tidak lagi ada upeti, tidak lagi ada materi dari orang-orang awam yang biasanya mereka datang ke kami bertanya hukum kepada kami, sehingga kami jawab ini daripada Taurat, kalamnya Allah, kalam yang suci Nabi Musa alaihissalam. Kalau mereka datang ke Muhammad, habis sudah upeti kami. Berubahlah kepemimpinan kepada Muhammad, maka justru dia membendung dakwah Nabi Muhammad dengan banyak berdusta. Al-Quran membongkar kedustaannya, akan tetapi yang dia khawatirkan justru terjadi kepada orang Yahudi. Sudahlah, kita jangan berusaha membendung dakwah Allah, dakwah daripada kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kemarin kita di mana membahas tentang orang alim yang tidak menjalankan ilmunya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menceritakan juga di saat saya diisrakan, saya menjumpai ada beberapa lelaki tuqrad shifahuhum bimaqaridha min nar. Lesannya, lidahnya dipotong. Lelaki ini lidahnya dipotong dengan gunting-gunting daripada api neraka. Fakultu man antum, maka aku pun bertanya, siapa kalian, kok demikian ngeri siksa yang kalian terima dari Allah? Faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'tih. Kami adalah orang gemar ngajak baik, tapi kami tidak mengerjakan. Wa nanha 'anil syarr wa na'tih. Kami mencegah orang jangan berbuat syar, buruk, tapi kami malah melakukan. Ya Allah. Berarti dari sini Imam Haddad memberikan penjelasan kepada kita. Itu terjadi kepada orang yang mengajak orang kembali kepada Allah, tapi niatnya bukan Allah tapi dunia. Niatnya dunia. Dunia itu terkumpul dalam dua hal, al-mal wa ri'asah, al-mal wal jah, duit karo kepemimpinan. Ini dunia. Dan lazatnya kepemimpinan, popularitas, keterkenalan itu lebih manis daripada uang. Perhatikan, hanya untuk menjadi pejabat 5 tahun, bagaimana dia rela menggadaikan daripada sertifikat rumahnya, tanahnya. Kenapa? Lebih manis. Padahal Allah katakan tilka darul akhirah naj'alha liman la yuridu wala fasada. Itu akhirat dikatakan kami jadikan, kami ciptakan, kami bangun untuk ditempati siapa? Orang yang tidak pernah kepingin untuk ulu, menjadi tinggi, untuk menjadi paling populer. Jadi rumah akhirat surga bukan untuk mereka. Wal fasada, dan orang yang selalu berbuat kerusakan. Justru itu akhirat bagi mereka yang ya Allah, yang tawadhu kepada Allah, merasa banyak salah tapi ibadahnya maksimal. Merasa banyak dosa tapi nggak pernah punya keinginan makruh, apalagi mengerjakan perkara makruh, apalagi haram. Masya Allah.
Oleh karena daripada hal itu, kalau sudah sumbernya berada pada diri kita, maka kerusakan demi kerusakan akan terus mewarnai kehidupan kita. Apa itu sumbernya? Nabi menjelaskan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia. Dunia ada dua hal, al-mal wal jah, harta dan kedudukan. Kalau sudah menjangkit menjadi penyakit yang mengakar kepada badan kita, pada tubuh kita, maka ra'su kulli khati'ah, sumber segala kesalahan muncul. Mulai hasudnya akan datang, suudzon akan datang, ya, penyakit hati muncul semuanya. Kalau hati udah rusak, otomatis menggerakkan matanya akan rusak, lidahnya akan ngomong yang rusak, tangannya, kakinya, semuanya rusak semuanya sudah. Karena ibarat satu robot yang menekan, mengarahkan adalah untuk kejahatan, maka rusak semuanya sudah. Oleh karena daripada itu, ya Allah, benar-benar Islam ini mengajarkan kepada kita jangan ada tendensi dalam Anda beramal. Maka daripada itu, Imam Haddad menjelaskan orang yang kena azab yang pedih daripada orang alim. Kenapa? Karena di dalam berdakwahnya ala niyati dunia, atas niat dunia. Lihat kata Nabi, jangankan Anda cuma berdakwah, yang berperang, man ghaza wa lam yamdi ila igal falahu manawa. Siapa orangnya berperang dan di dalam perangnya dia tidak ada niat kecuali untuk dapatkan tampar satu daripada tampar yang jatuh, hanya untuk dapat tampar, falahu manawa, maka dia tidak dapat lagi syahadah, tidak dapat lagi nanti masih mati syahid ataupun mati syahid secara dunyawiyah saja. Tetapi akhirat enggak ada. Falahu manawa, dia hanya dapat daripada sesuai niatnya. Jangan kemudian kita ini direndahkan sesuatu yang rendah. Jangan kemudian kita ini diatur oleh sesuatu yang tidak jelas. Ikuti arahan dan perintah Nabi Muhammad SAW. Berarti dari sini, ya Allah, niat ini benar-benar harus ditata dengan baik dan sebaik-baiknya. Kemudian dari hadis tadi, motivasi kepada kita untuk selalu berbuat baik, berusaha untuk mengkontinyukan daripada kebaikan itu, dan juga berhati-hati daripada keburukan, berusaha untuk bagaimana menjauhi itu keburukan. Tidak ada niatan kecuali Allah, bukan pamer, bukan supaya didengar banyak orang. Ya, berarti tetaplah Anda berdakwah aja orang kepada kebaikan. Tetaplah Anda suarakan daripada ini agama, ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi paitu akan tetapi curigai terus niat kamu, curigai terus diri kamu. Apa ini yang mendorong kamu kok semangat? Siapa yang buat kamu harus bangkit di tengah malam? Siapa yang mendorong kamu harus keluarkan harta? Siapa? Apa? Apakah kamu penumpang? Ada seorang soleh, bagaimana dia ngarang kitab, disodorkan kepada satu ulama, sudah anak cetak, tapi nama ente nggak saya catat. Kok nggak dicatat? Kan saya mu'alifnya, saya pengarangnya. Ada apa kamu harus minta dicatat? Apa Allah nggak tahu kamu yang ngarang? Apa kamu pikir Allah nggak tahu kamu yang mengarang? Berarti kalau seandainya kamu dengan karangan kitab ini, banyak orang menjadi benar, ibadahnya jadi jelas, setiap hari dia lebih taat kepada Allah, menghindari maksiat, bukankah kamu sebabnya? Apa Allah nggak tahu? Ya tahu, tapi apa niat kamu berarti? Sudahlah, jangan kamu meremehkan pandangan Allah. Setiap ibadah kamu nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Nah, ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Sekecil zarah daripada kebaikan kamu terketahui, terdeteksi, tercatat dan akan dibalas. Tapi kalau niat kamu selain Allah, tidak dapat apa-apa sudah. Ya Allah,
Jadi tetap berdakwah, jangan kemudian berhenti. Cuma apa? Curigai terus, pantau terus, ya, kawal terus hati ini. Jangan sampai belok di tengah jalan. Awalnya Allah, fillah, walillah, nusratuddin, li'ilai kalimatillah, mengagungkan kalimat Allah, menolong agama, membahagiakan Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah, syiar Islam dan sebagainya. Tapi di tengah jalan ada tendensi, ada tujuan, ada beberapa keinginan-keinginan tertentu. Ya Allah, kemudian terus berusaha untuk menghindari yang buruk, terus bersiap-siap untuk bagaimana menghadap kepada Allah dengan berbanyak ibadah. Maka insya Allah kalau demikian keberuntungan ada harapan. Tapi kalau kita niatnya keliru, waliyadzubillah min dzalik. Akan tetapi orang yang berilmu, walaupun mungkin belum mengamalkan ilmunya, itu jauh lebih baik daripada orang bodoh, daripada orang yang gak ngerti. Karena kalau orang berilmu, ibaratnya dia udah tahu lokasi, dia keliru sudut pandangnya, keliru dalam menempuh jalan, diingatkan sedikit langsung sadar dan akan segera menuju kepada tempat yang benar. Tapi kalau orang bodoh, kemana Pak? Surabaya. Kok cari bis jurusan Trenggalek? Lah, nggak paham ya? Paham di sini? Ya saya pikir saya kemarin ke Surabaya naik bis Harapan Jaya, kan ini juga Harapan Jaya, engkel akhirnya. Hah? Lama nanti. Pak lihat ya ini Harapan Jaya, tapi lagi arahnya ke Trenggalek lah. Kalau orang belum, oh ya maaf, langsung turun, segera ganti bis, nyampe. Kalau orang bodoh, panjang terang ya. Hakada, demikian. Ayo kita menambah ilmu ya, dan kemudian kita tidak menambah ilmu. Kemudian beliau tetap Al-Imam Haddad apa ini menyusun kitab ini. Ada orang mungkin akan berkata gini, Al-Kutub Katsirah. Kitab kan sudah banyak. Para ulama zaman dulu sudah banyak mengkarang daripada kitab. Al-Imam Ramli, Ibn Hajar, Al-Imam Nawawi, kalau kitabnya Riyadhus Shalihin, Azkar Nawawi, At-Tibyan Nawawi, Arba'in Nawawi, Minhat Talibin lil Imam Nawawi, Rawdatut Talibin Imam Nawawi, banyak. Belum Al-Imam Rafi'i, belum atasnya banyak. Al-Imam Syafi'i, muridnya Al-Muzani, muridnya Al-Imam Buaiti, menyusun banyak kitab. Belum daripada mazhab Malikiyah, Al-Muwatta, belum Ahmad bin Hanbal, belum Abu Hanifah, banyak kitab sekali. Kok Anda buat kitab lagi? Ada orang bilang seperti itu. Hah? Kok Anda buat kitab lagi? Kan udah cukup yang kemarin. Berarti buat kitab lagi kan gak ada faedahnya. Nah, perhatikan di sini. Kalau memang dikatakan kitab itu udah banyak, zaman dulu para ulama kita udah banyak membuat karangan kitab yang tetap sumbernya kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia hanya sebagai pemapar, penjelas daripada kontekstual yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang masih ungkul, yang masih mungkin kita ini berat untuk menelurkan hukum daripadanya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan dulu ahlu dzikir, siapa mereka? Para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kamu belum ada kemampuan untuk menelurkan hukum daripada itu. Kan udah banyak ini, berarti kan gak ada faedahnya. Jangan berbicara gak ada faedahnya, kata Imam Haddad. Kalau banyak memang, kalau dikatakan cukup bisa jadi, tapi jangan bilang tidak ada faedah. Ya, kalau gitu keliru. Kenapa? Manusia itu punya satu watak. Apa? Suka dengan perkara yang baru. Ya benda. Ya benda. Tuku sepatu harganya 2 juta. Keamoh-amoh, bosan sama dia. Hah? Bosan. Mungkin yang harga 200.000 1 tahun sekali ganti, asik kan dia. Hah? Dia 2 juta keamoh-amoh. Sampai akhirnya hilang, alhamdulillah, kesempatan tuku meneh. Mau bosan. Watak manusia, hubu jadid, suka yang baru. Apapun sudah,
Ya, apapun sudah. Kemudian, ini udah mata manusia. Dan perlu diketahui, fa innallaha yuntiku ulama kulli zaman bima yuwafiqu ahlah. Keistimewaannya Allah itu membuat para ulamanya akan bisa membahas, mengkupas setiap zaman sesuai yang cocok di dalam zaman itu. Kalau zaman dulu mungkin kecanggihan tidak seperti sekarang. Paham di sini? Dulu mungkin belum ada seperti BPJS. Ya, apa hukumnya BPJS? Dulu mungkin belum ada seperti kalau punya mobil kebakaran akhirnya dijoli sini namanya. Apa namanya itu? Asuransi. Dulu mungkin belum ada, dan subhanallah ulama selalu membuat bisa ngomong bima yuwafiqu ahlah. Setiap zaman itu sesuai mencocoki daripada keadaan. Yang tetap muara sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita berdakwah melalui tulisan kitab, maka kadang-kadang yang nulis meninggal, kitabnya masih berjalan. Yang nulis orang Indonesia, kitabnya nyampe di Timur Tengah sana. Yang nulis daripada orang Yaman, Imam Haddad dari Hadramut, kitabnya nyampe di Indonesia. Ada di Inggris, ada di Perancis, ada bahkan kitab beliau diterjemahkan dengan bahasa Perancis, bahasa Inggris. Maka apa? Ketika kitab itu terus akan nyampe kemana, berarti kita yang menyusun akan mendapatkan pahala nasrul ilmi. Kategori orang yang selalu menyebarkan ilmu. Wa yuktabu 'aliman da'iyan ila Allah. Bahkan kalaupun dia masuk kubur akan dianggap kamu adalah orang yang berilmu, kemudian da'iyan ila Allah, orang yang selalu ngajak kembali kepada Allah. Dengan kitab kamu. Ini sekarang kita terbukti. Imam Haddad 300 tahun lebih yang lalu meninggal, tapi ucapannya kita baca. Banyak di antara kita dapat manfaat daripada ucapan beliau. Kita ini masih hidup, apa ada orang yang baca ucapan daripada kita? Bukankah kita ini hakikatnya orang meninggal? Wajzaduhum kuburun qablal kubur. Jasad kita ini adalah kuburan sebelum kuburan hakiki. Kenapa? Mungkin sedikit yang diambil manfaat daripada kita. Imam Haddad beliau udah meninggal, tapi kitabnya masih disuarakan. Ini dalam majelis ini, belum yang lain. Betapa banyak di dunia ini. Qala Imam Haddad, qala fulan. Orang yang udah meninggal masih dicatat sebagai da'iyan ilallah, orang yang mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang dikatakan Nabi, man an asya lisanahu haqqan. Siapa orangnya yang dengan lisannya dia membangkitkan perkara hak, yu'mal bih min ba'dih, yang akan dikerjakan dari sepeninggalnya, ujriya al ajruh ila yaumil qiyamah, Allah akan kirimkan kepadanya pahala sampai yaumil qiyamah. Anda tulis di depan rumah Anda, Adam ala khair kafa'ilih. Ada orang lihat, oh iya, ngajak baik itu dapat pahala seperti pelakunya. Anda yang mungkin sudah meninggal, sehingga dia melihat akhirnya ngajak orang, maka Anda dapat pahalanya. Itu kalau hanya satu tulisan. Wakif bagaimana kalau lebih? Ya pada. Tuh lihat misalkan orang-orang yang punya truk itu, yang gerobaknya yang belakang selalu ditulis macam-macam ya. Ya. Coba tulis sih, ojo lali sholat saat durung mati. Kira-kira yang mau kan iya dah. Cuma tulisan kadang-kadang ngaut-ngautan. Ya. Tulis yang benar. Eling ya, mati sak wayah-wayah ojo lali sholat ngono ya. Insyaallah mau coba astagfirullah. Coba lihat ini. Tulisan-tulisan yang baik. Tulisan kamu adalah wakil daripada lisan. Ya, ma yanfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang terlepas daripada lisan ini tidak ada kecuali dicatat sama malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga Nabi menggambarkan, kalau kamu bersekutu di dalam pembunuhan walau nyumbang separuh kalimah, maka kamu catat sebagai pelaksana daripada itu pembunuhan. Bahasa Arabnya uktun, bunuhlah. Tapi kamu cuma berkata belum sampai tun, membantu daripada pembunuhan. Kamu sama, syarikan fi ismih.
bersekutu dalam dosanya. Tapi sebaliknya, kalau fil khair, kebaikan, maka sarikan fi ajrih, kamu akan bersekutu di dalam pahalanya. Masya Allah. Berarti dari sini kitab ini dinamai kitab Risalatul Mu'awalah. Wal mudahir wal mudaharah wal mu'azzarah lirraghibin minal mu'minin fi subtaril akhirah. Yang jelas kata beliau, kami hanya meminta kepada Allah, semoga Allah berikan manfaat kepada kitab ini dan menjadikannya atas pengumpulan kitab ini, kesungguhan kami menyusunnya sesuatu yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hanya memohon kepada Allah, pasrah kepadanya, minta kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kami untuk selalu bisa membenarkan niat dan dalam segala hal, amal, perbuatan dan semuanya. Kami hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hasbi wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik yang kami pasrahi, dan Allah adalah sebaik-baik yang kami abainin, yang mencukupi daripada kebutuhan kami. Baik. Kita berbicara masalah niat. Ya Allah, bagaimana Nabi menggambarkan innamal a'malu binniyat. Amal itu sah tidaknya tergantung dengan niat. Berarti niat ini penting dan penting bagi orang mukmin. Kalau niat kita keliru, Masya Allah, maka seperti kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niat kita udah benar, luar biasa. Sehingga di sini coba niat ini benar-benar ditata dengan baik. Ya, benar-benar karena Allah. Fillah walillah. Perhatikan, niat itu bukan sekedar ucapan atau ucapan hati yang kamu ungkapkan dengan lisan, tidak. Tapi apa yang mendorong kamu begitu bersemangat dalam berdakwah? Apa yang mendorong kamu? Kalau kita bekerja, tentu yang mendorong kita adalah gaji. Kalau kita masuk pabrik, tentu yang mendorong kita adalah gaji. Tapi kalau kamu berdakwah sesuatu daripada agama, yang mendorong kamu adalah popularitas, waliyadzubillah min dzalik. Perhatikan dari sini. Oleh karenanya, sehingga bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab menyimpulkan di dalam sebuah amaliyah kita, kalau niat itu baik, murni karena Allah, kam min ghalilin kasarathu an-niyah. Betapa banyak amal itu sepontas kelihatannya sedikit, tapi nanti catatannya di hadapan Allah jadinya banyak sekali. Kenapa? Karena niat yang tulus. Wa kam min katsirin qallalathu an-niyah. Betapa banyak pula amalnya banyak, hidupnya habis untuk itu, malamnya nggak ada tidur kecuali sedikit, siangnya ya, semuanya untuk hal itu. Akan tetapi ternyata yang mendorong dia, yang membuat dia manis dalam itu semuanya adalah pujian manusia. Bagaimana dahulu kalau ada orang Bani Israel, dia siap sabar 1 tahun, nggak makan kecuali sedikit, nggak keluar rumah, ibadah terus. Kenapa? Karena setiap 1 tahun orang kampung datang kepadanya memuji-mujinya. Pujian itu membuat dia semangat gak keluar rumah, semangat dia ibadah, dia bisa bersabar untuk pahit daripada ibadah. Hanya pujian 1 hari. Subhanallah. Apa yang kita lihat? Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, paling utama amal itu ada iftaradallah. Kerjakan perintahnya Allah sudah. Anda diperintahkan sholat, sudah sholat. Anda diperintahkan zakat, puasa, kerjakan perintahnya Allah yang Allah wajibkan sama kita. 1. Wal wara amma haramallah. Yang haram benar-benar wirai. Wirai itu tidak sekedar tidak makan, tapi yang mendorong kepada haram udah dihentikan dulu. Wirai. Jadi udah benar-benar menjauhi. Makanya kalau dalam bahasa, ketika kita punya anak keluar rumah, dalam bahasa kita, nak sebenarnya peratabraan, bukan. Hati-hati nah. Jangan sepenting peratabraan kan di sini. Kita demikian, jangan sepenting orang makan haram, jangan.
yang mengarah kepada haram, udah kita berhenti. Lihat anak kita ketika main di dekat dengan jurang. Apa bahasa orang tua? Nak wis terus bal-balan get rapopo, sementing aja nyemplung ron. Bukan. Aja nekon dolan. Iya, demikian kita harusnya. Haram jangan sementing enggak haram, jangan sementing enggak makan haram. Yang mengarah ke situ harus kita berhentikan. Yang kedua, yang terakhir, wasidqun niyah fi ma indallah. Sidik, jujur, benar di dalam tujuan yang mendorong dan membangkitkan dia untuk hal-hal yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu pernah Sayyidina Anas bin Malik, seseorang yang pernah jadi pembantu Nabi 10 tahun. Dia masuk ke kota Madinah. Dia sholat di Masjid Nabawi. Di situ ada seorang pemuda jadi imam. Setelah sholat, apa katanya? Ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat sholat seseorang asbah, yang paling lebih mirip bir Rasulullah dengan Nabi Muhammad SAW, melebihi pemuda yang menjadi imam tadi. Yang dimaksud siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah saleh dari keturunan Sayyidina Umar ibn Khattab. Kenapa punya anak yang soleh? Karena muncul dari wadah wanita yang solehah yang takut kepada Allah. Sayyidina Umar di jalan tengah malam, ada suara dari dalam rumah, anak sama ibu. Ibunya penjual susu, ditulisnya susu murni tapi dicampur. Kata putrinya, Bu, kok dicampur? Apa enggak takut dengan Allah? Jangan bicara jauh-jauh. Nggak takut dengan Umar bin Khattab. Umar nggak melihat. Padahal Sayyidina Umar yang jogo krungu, langsung dipenek. Sopo itu sopo. Ternyata anak dan ibu. Berarti tahu putrinya punya sifat muraqabah. Muraqabah punya sifat selalu dipantau oleh Allah. Ini wanita solehah. Kalau solehah seperti tanah itu daripada subur, maka mudah untuk menanam daripada tempat yang subur. Langsung putranya dikumpulkan sama Sayyidina Umar. Anak lihat ada wanita solehah, saya pengen ente jadi suaminya. Siapa di antara ente? Menengkape. Lek gak gelem, aku sing maju. Sampai di sini, maka salah satu putranya Umar bin Khattab maju. Akhirnya dengan perkawinan dengan salah satu putra Sayyidina Umar bin Khattab, wanita itu memiliki putri namanya Laila. Laila kemudian dikawin sama Abdul Aziz. Dari perkawinan Laila sama Abdul Aziz memunculkan putra namanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang saleh. Umurnya nggak ada 40 tahun, ya 30 tahun sekian udah meninggal. Menjabat khalifah nggak lama, akan tetapi bagaimana perubahan luar biasa. Ya, kenapa saleh, kenapa istimewa? Karena asbah bin Nabi. Dia tidak membuat kehidupannya kecuali selalu pengen persis dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar mengatakan, Umar bin Abdul Aziz, ingat, anna aunallah, sesungguhnya pertolongan Allah lil abdi kepada kita ini ala qadrin niyah, sesuai kadar niat. Perhatikan ini, pertolongan Allah sesuai kadar niat. Kalau niat kita khair, niat kita baik, membantu Allah sebagainya, kenapa Anda khawatir? Anda kenapa khawatir? Sudah dicukupi sama Allah. Iya, jadi pertolongan Allah sesuai kadar niat Anda. Faman tamat niyatuhu tama'anullah. Yang sempurna niatnya seseorang di dalam dia berdakwah dan sebagainya, maka akan sempurna pula pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai niatnya Anda. Dan Allah nggak melihat lesan kita. Allah nggak melihat daripada bergerak-gerik kita. Allah yang dilihat daripada isi hati kamu. Apa yang mendorong kamu berdakwah ini? Apa? Kalau sempurna niat kamu, sidik di dalam niat, maka sempurna pula pertolongan Allah. Tapi fa inna qasad, kalau niat kamu adalah numpang kamu ya, numpang terkenal kamu ya, ada keperluan kamu ya,
ada tendensi kamu ya, ada materi yang kamu cari di dalamnya ya, ada tujuan-tujuan ya. Entar lagi kamu mau nyalon dari caleg ya misalkan, entar lagi kamu mau ini dan itu ya. Fa inna qasad naqasa aunullah, maka kurang juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Dan bahkan orang itu kalau niatnya baik, maka Allah akan buka kepadanya 70 pintu taufik. 70 pintu taufik. Yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah Sayyidina Al-Imam Sayyidut Taifah Al-Junaid bin Muhammad. Tahu ini Al-Junaid Muhammad? Ketika Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Takut kamu ya dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu bisa melihat dengan cahaya Allah. Ada orang bertanya hal itu, tentang penjelasannya bagaimana? Coba diuraikan, coba dibahas. Yang bertanya ternyata bukan orang mukmin, orang kafir. Maka beliau tidak menjawab panjang. Jawabannya, kamu dibungkus dengan baju muslim, semua nggak ada yang tahu, tapi hakikat kamu ideologinya adalah kafir. Langsung dia nggak bisa ngomong apa. Memang benar-benar dia lihat binurillah. Sayyidina Imam Abu Qasim bin Muhammad Junaid ibn Muhammad rahimahullah. Apa kata beliau? Siapa orangnya membuka kepada dirinya pintu niat baik, Allah akan buka kepadanya 70 pintu taufik. 70 pintu taufik. Taufik itu apa? Satu kekuatan daripada Allah, sehingga Anda mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda terasa ringan, Anda terasa luar biasa. Tapi kalau ada beberapa niat-niat yang gak baik dalam amal soleh Anda, Allah akan bukakan kepada Anda apa? 70 pintu tertipu, 70 pintu tersesat, 70 pintu Anda akan digiring. Ya, apa? Kepada dhal. Waman bil akhsarin amala. Siapa orang yang paling rugi? Alladzi dhalla sa'yuhum, orang yang sesat di dalam menghidupnya, di dalam menuju kepada Allah. Wa kanu yahsabun, tapi dia nyangka dia baik, dia benar, dia dekat dengan Allah, dekat dengan ridha Allah, dia akan berakhir dengan surga. Ternyata tidak. Waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? 70 pintu dibuka kepadanya, pintu kesesatan, karena dia membuka niat yang buruk. Hati-hati. Allah melihat isi hati kita. Allah melihat kepada kita seperti Anda melihat saudara Anda. Jadi ucapan hati Anda seperti ucapan lesan di hadapan saudara kita. Lesan kita di hadapan saudara kita, semuanya terbongkar. Demikian isi hati kita di hadapan Allah, enggak ada yang tidak terbongkar. Orang lain bisa kita tipu dengan penampilan kita, tapi Allah enggak bisa ini. Masya Allah. Perhatikan di sini. Di mana orang-orang soleh dulu? Kadang-kadang 1 bulan dia masih mikir, ya apa cara niat api ini. Lihat di sini. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Kalau dilihat kita ini ibadahnya dengan Bani Israel jauh. Bagaimana dalam satu hadis Nabi bercerita Bani Israel 500 tahun enggak ada kecuali ibadah kepada Allah. Kita enggak ada 100 tahun. Lebih mungkin gak banyak kalau seandainya panjang umur. Itu pun gak ibadah semuanya. Ini Bani Israel 500 tahun. Tapi kenapa umat Muhammad bisa ngalahkan kepada yang ibadah 500 tahun? Apa kata para ulama? Karena mereka punya niat yang salehah, niat yang benar, niat yang tulus, ruhul amal. Kalau kita lihat ada satu badan manusia tanpa ruh, mayat, entar lagi busuk. Ruhnya amal Anda, kalau nggak ada ruh berarti seperti mayat. Ruhnya as-sidqu, sidik. Anda jujur dalam tujuan Anda. Wa ruhus sidik, dan ruhnya sidik adalah al-ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada tendensi. Ya Allah. Berat memang sudah kita beramal baik hanya karena Allah. Man yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha. Tidak ada nikmat di surga kecuali berjumpa dengan Allah. Man yarju liqa rabbih, yang berharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan shaliha, amal soleh. Tapi apa kata Allah? Tidak berhenti amal soleh saja.
Tidak cuma sholat, puasa, baca Quran, dari hari-harinya, dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, bukan. Falyamal amal sholih wala yusyrik, jangan menyekutukan, jangan mencampur baurkan biibadati rabbih, di saat dia beribadah dengan Tuhannya ahada selain daripada Allah. Sudah murni karena Allah. Ruhnya amal kita adalah sidik, jujur dalam Anda bertujuan, dan ruhnya sidik, nyawanya al-ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas akan membuka pintu taufik, 70 pintu taufik. Makanya Masya Allah, ada malaikat sejak lahir sujud sampai yaumil kiamah. Sejak lahir disuruh rukuk sampai yaumil kiamah. Tapi ente kita yang rukuknya mungkin berapa hari. Imam Ghazali itu menggambarkan, Anda ini kalau seandainya satu hari tidur 8 jam ya, maka Anda itu kalau umur 60 tahun, berarti 20 tahun Anda buat tidur toh. Karena 8 jam dari 24 tahun itu adalah sepertiga. Ya enggak? 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 berapa Pak? 24. Kalau satu hari kita buat tidur 8 jam dan umur 10 sampai alhamdulillah ditakdir sampai 60 tahun, berarti tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya 40. Apakah ibadah semuanya? Halo, yang lihat HP, yang lihat televisi, yang ngobrol, ngopi, menggunjing. Berapa ibadah ini? Berapa? Malaikat sejak diciptakan sujud sampai yaumil kiamah, rukuk sampai yaumil kiamah. Tapi kenapa Anda bisa kalahkan malaikat? Niat sholat ini yang bisa kalahkan. Bahkan Al-Imam Hasan Basri menggambarkan, kalau seandainya surga Allah ciptakan untuk kita sesuai ibadah dan amal kita, mungkin setelah 60 tahun kita udah gak ada di surga mungkin. Kalau seandainya ibadah 60 tahun. Tapi kenapa khalidina fiha, Anda kekal di sana? Karena Anda tidak ada niat untuk kafir kepada Allah. Anda gak ada niat untuk membangkang kepada Allah. Anda gak ada niat untuk maksiat kepada Allah, sehingga Anda kekal. Demikian orang kafir, dia kafir di dunia mungkin gak panjang 100 tahun, tapi nerakanya kekal. Kenapa? Karena dia tidak ada niat untuk taat kepada Allah, gak ada niat untuk dia muslim, menjadi orang Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat. Jadi yang benar niat ini. Ya Allah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, idza salahat niyat salaha balagal umuniyah. Niat itu kalau soleh, pasti Anda akan disampaikan kepada tujuan-tujuan Anda. Kalau niat itu benar, Anda akan disampaikan kepada umuniyah. Apa umuniyah? Angan-angan Anda. Bahkan kadang-kadang apa? Anda diberi di luar angan-angan Anda kalau niatnya benar. Sehingga innamal yu'tan nas ala gadri niyatihim. Manusia itu akan diberi sama Allah banyak sedikitnya sesuai kadar itu niat. Manusia itu butuh dua hal, an-niyah wal himmah. Niat dan himmah. Para ulama menggambarkan ibarat kapal, niat, himmah itu adalah anginnya. Himmah itu adalah angin, berarti bensinnya sing mendorong kapal itu berjalan. Adapun niat adalah layarnya yang mengatur ke kanan apa ke kiri. Iya, makanya kita harus punya himmah yang tinggi, himmah yang besar. Jangan Anda melihat materi yang ada di depan Anda. Nabi Muhammad himmahnya gak ada yang ada disiksa dalam neraka, semuanya masuk surga. Demikian kita, himmah kita diwarisi daripada anak cucunya. Dia berharap, ya Allah, di zaman saya hidup jangan ada yang masuk neraka, ya Allah. Kata mereka, himmah itu angin. Semakin besar himmah Anda, maka anginnya juga semakin kencang. Dorongan kapal akan semakin cepat. Lahu himmatun la muntaha likibariha. Nabi itu punya himmah la muntaha likibariha. Himmah Nabi enggak ada batasannya.
wahimatu sughra ajalu minad dahri. Himah terkecil Nabi Muhammad lebih besar daripada alam semesta ini. Himah itu sebagai powernya, bensinnya. Kemudian niat sebagai setirnya. Ya, disetir. Sehingga niatkan kepada kita. Orang niat itu seperti orang nanam. Orang niat seperti apa? Orang nanam. Lihat ketika Nabi dakwah ke Taif. Bagaimana Nabi ditolak, diusir, dilempari batu. Sampai Nabi jatuh berdarah. Hingga malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mematuhi perintah Nabi. Ya Muhammad, kalau kamu pengen kami angkat gunung, kami timpahkan kepada Taif. Apa kata Nabi? Saya berharap dari sulbi mereka ada orang-orang yang menyembah kepada Allah. Ada orang-orang yang menyembah kepada Allah. Allah maghfir lil qaum fa innahum la ya'lamun. Ampun ya Allah karena mereka belum mengerti ya Allah. Apa? Allah wujudkan apa yang menjadi harapan Nabi Muhammad SAW. Niat itu seperti Anda orang nanam. Kalau seandainya Anda saat ini nanam, kemudian tidak segera tumbuh, mungkin yang akan lihat adalah putra Anda. Kalau Anda niat menjadi orang alim, amil, Anda berniat saya mau jadi orang alim, beramal, maka kalau seandainya tidak terjadi sama kita, insya Allah tumbuh di anak kita. Anda berniat kalau nggak alim, amil, punya ilmu, beramal, saya berniat daripada ghaniyan munfiqa, orang yang kaya yang membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda nggak berhasil, akan ada di anak Anda. Pasti itu sudah. Kalau niat itu baik, pasti Allah akan tumbuhkan sudah. Perhatikan dari sini. Sehingga apa niat Nabi? Mereka orang Taif mungkin nggak ada yang nyembah sama Allah, tapi anak cucunya sekarang jadi orang Islam semuanya. Karena ketulusan niat Nabi Muhammad SAW. Demikian kalau kita tulus dalam niat, benar kita dalam niat, maka insya Allah kalau seandainya kita yang gak alim, kita tidak punya harta, maka insya Allah anak kita yang akan alim beramal akan punya harta membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Oh juga ini niat belas. Allah kalau nyaturi wong biasa. So kures mati, so solatnya terus untung misalnya. Jangan niat yang benar. Masya Allah, semoga saja ya muslihul qalba wa niyah, wahai zat yang selalu memperbaiki niat kepada kita berharap kepada Allah, semoga Allah selalu tuntun kita untuk niat-niat yang baik dan Allah wujudkan daripada niat baik tersebut apakah kita, keluarga kita sampai yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.